Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan memaparkan diseminasi dari tugas modul aksi nyata 1.4, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul insya Allah dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Yang melatar belakangi saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif, yaitu pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, saling menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, yaitu guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari kita sebagai seorang guru. Guru harus menjadi contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran sendiri akan mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Hal ini sejalan dengan pemikiran KHD. Ini KHD itu Ki Dewantara, bahwa guru adalah amo, yang artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Kita semua tahu bahwa sekarang ini tujuan daripada pendidikan kita itu yaitu profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi dasar kegiatan ini dilaksanakan, yaitu bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan universal sekolah dalam bentuk budaya yang positif. Kegiatan kita hari ini memiliki tujuan berbagi pemahaman dari praktik baik mengenai nilai-nilai inti budaya positif di sekolah. Kemudian menumbuhkan budaya positif dalam pembelajaran melalui keyakinan kelas. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada peserta didik di sekolah. Nilai kebajikan universal yang ingin kita tuju sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan, yaitu kurikulum Merdeka, yang tujuannya adalah profil pelajar Pancasila. Ini masa tindakan yang akan dilakukan, membuat rancangan kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasilnya kepada kepala sekolah. Kemudian melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan orang tua murid terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama peserta didik di kelas. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Berikutnya yaitu dukungan. Hari ini Bapak dan Ibu telah melakukan dukungan terhadap saya dengan hadir di sini untuk bersama-sama kita berdiskusi untuk memahami tentang budaya positif. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak guru hebat telah bersedia mengikuti acara diseminasi saya hari ini. Kemudian juga dukungan dari Kepala
kepala sekolah, guru, peserta didik untuk bisa berbagi praktik baik dan dapat diaplikasikan di sekolah kita. Jadi kita sebelum ke materi ini ada pengantar ya, di mana memang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini selalu menjadi tolak ukur pendidikan di Indonesia, karena memang sampai hari ini pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Adapun gagasan filosofi Ki Hajar Dewantara telah menjadi konsep atau fondasi bagi pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa maupun rohaninya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga pendidikan adalah menuntun sesuai kodrat anak. Pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Jika melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Mungkin yang kita kenal dengan generasi Z ya, di mana anak-anak kita saat ini sangat dekat sekali dengan teknologi. Kita juga harus terus mengupgrade kemampuan kita supaya bisa seiring sejalan dengan siswa kita. Kemudian kodrat alam. Kodrat alam ini merupakan konteks lokal sosial budaya peserta didik. Jadi peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda di setiap daerah. Pendidikan dapat disesuaikan dengan kultur sosial budaya kita. Setiap karakter anak berbeda di daerahnya, ya. Jadi di daerah Pasir Gadung ini kondisinya banyak masyarakat dari daerah lain atau heterogen, tidak sama. Tentunya di dalam kelas kita juga banyak siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih untuk tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang sama-sama kita ketahui bahwa di sini diistilahkan bahwa guru itu adalah sebagai seorang petani, ya, di mana kita menyemai, merawat anak sampai menjadi anak-anak yang baik. Dan juga memang kita tidak bisa memaksakan kepada anak seperti halnya kita menanam padi. Dalam menanam padi, jangan berharap padi itu akan menjadi jagung. Teologi pendidikan yang sangat terkenal sekali dari pada Ki Hajar Dewantara ini, mungkin Ibu Guru juga sudah sering mendengar ini, bahkan mungkin sudah hafal ya. Ingarso sing tulodo, Imadio Mamungkarso dan Tuturi Handayani. Ingarso sing tulodo itu memiliki arti di depan. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita harus menjadi teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, guru harus bisa menjadi teladan pada siswanya, ya. Jadi guru itu menjadi role model. Kalau dalam bahasa yang lebih dia role model atau contoh. Dia Mamungkarso itu memiliki arti di tengah atau di antara murid. Jadi guru itu harus bisa menciptakan prakarsa atau ide yang bisa memberi wawasan kepada peserta didik. Dalam membuat prakarsa atau ide, kita tidak usah muluk-muluk, disesuaikan dengan fase. Kalau mungkin di KM itu ada fase-fase ya Bu. Kalau misalnya ini kita sesuaikan. Tapi apa? Kita itu sebagai guru harus bisa menginspirasi murid kita, memberikan contoh-contoh cara bernyanyi yang baik, mungkin seperti itu. Jadi walaupun kita tidak bisa, tapi kita ada usaha untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap murid. Kemudian tuturi handayani. Di sini seorang guru harus dapat mendorong dari belakang, yang artinya seorang guru harus bisa memberikan dorongan atau arahan atau sebagai motivator. Bagaimana para guru bisa menemukan dan merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Nah inilah karena dorongan dari motivasi dan dorongan dari gurunya, sehingga anak itu merasa percaya diri. Nah inilah tugas utama kita sebagai motivator bagi siswa kita. Jangan sampai kita mematahkan semangat anak. Ya, jadi sekecil apapun yang anak lakukan, kita berikan apresiasi dan motivasi. Nah,
Ibu, Bapak, ini sudah mulai mau masuk ke iklim budaya positif ya. Jadi di sini saya mempunyai ada 3 pernyataan komatik ya, komanti. Bapak Ibu silakan untuk menjawab dengan setuju atau tidak setuju, dan boleh juga memberikan alasan jika ada alasan yang disampaikan. Kita bahas dari yang pertama ya. Nomor 1 ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Yang setuju siapa? Ada yang setuju? Ya, opsinya 2 aja, setuju atau tidak gitu. Tidak setuju. Setuju Bella, setuju gak? Kurang setuju. Oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada contoh? Ada yang mau memberi contoh? Mungkin saya setuju karena ketika saya terhadap anak saya jadi gini-gini. Mungkin ada contohnya di kelas? Tidak ada? Tidak setuju semua? Oke, kita sepakat tidak setuju semua ya. Baiklah. Oke. Yang kedua, Bu ini semangat sekali tampaknya saudara-saudara. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju gak? Iya. Kenapa Bu Iis? Menurut saya ya, kalau membaca itu kan secara langsung dia lebih melatih dia agar terbiasa membacakan. Nah, membersihkan halaman sekolah menuju dia agar rajin. Oh, jadi ada alasannya ya. Oke. Jadi Bu Iis setuju, yang lain? Setuju semua? Oke, coba ya. Tadi yang pertama tidak setuju, yang kedua setuju ya. Coba nanti setelah kita buka slide-slide yang lain, apakah pemahaman kita terkait ini masih sama atau tidak ya? Ya nggak apa-apa kan, ini namanya juga saya juga belum ini pembelajaran kan dulu ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ada alasan? Mungkin yang pernah di kelas, mungkin ada yang punya pengalaman. Tapi penghargaan tidak perlu berupa barang kan? Ya, gimana coba Bu Iis? Tangan kan memanfaatkan barang. Jadi menurut Bu Iis apresiasi. Ya, jadi menurut Bu Iis tidak melulu dikasih, misalnya kamu ini kasih 5.000 gitu ya. Tapi memang dalam kenyataannya terkadang anak masih ada ya. Bahkan ada murid saya itu yang nanti kalau bisa minta tolong bantuin karena suka dibeliin teh koci yang gede itu gitu. Ya namanya anak-anak ya. Oke, jadi kita sudah sepakat untuk yang ini setuju ya. Berarti 1 tidak setuju, 2 setuju, 3 setuju. Kita mau ada game, sesi game di sini, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Yang tadi ada yang A dan ada yang B. Yang B ini teman Ibu Bapak nih, yang B ini mencoba untuk sekuat tenaga, ya bisa dengan berbagai cara, bisa dengan membujuk, ya dengan membujuk itu berarti baik ya. Kemudian dengan mengancam, ya. Kemudian dengan menghardik, ya, merayu atau menyuap. Ini kamu kalau buka ini saya kasih nih gini, menyuap ya. Apa saja yang dapat membuka kepalan tangan. Silakan. Siapa yang mau jadi A, siapa yang mau jadi B? Ya, kelas 1 ya? Oh, wow. Menyuap boleh, benar Bu, ada menyuap itu, benar menyuap itu. Sulit amat sih Bunda sama Ulisa sulit. Kayak merayu dan agak memaksa ya. Oke, sudah ya. Ada yang masih mau ngepal? Ada yang sudah terbuka? Ya, di sini paling bawah ada tuh. Apa yang terjadi dari tadi si A dapat tetap dengan pendirian yang ngepal
atau si B berhasil membujuk atau merayu atau menghardik si A sehingga dia membuka tangannya. Penjelasannya, 1. Berhasil membuka kepalan tangan. Ada yang berhasil membuka kepalan tangan? Ada. Nah, yang kedua, tidak berhasil membuka kepalan tangan. Kita akan coba satu-satu. Nah, ini ternyata yang tadi ibu bapak lakukan itu adalah teori kontrol atau pilihan yang disebut dengan teori kontrol. Jadi kita sebagai manusia memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Apakah kita akan membuka atau tidak, walaupun orang lain merayu dengan cara seperti apapun, maka tidak akan pernah terbuka karena kontrol sepenuhnya ada di diri kita. Jadi gini, dia membuka ya karena memang dia ingin membuka. Tapi kan kadang ada ya, misalnya dia udah tutup tapi akhirnya setelah dibuka, tapi itu tetap ternyata karena dia ingin membuka. Gitu. Itulah teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian, nah ini untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, yang nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Pembahasan disiplin kali ini, pembahasan disiplin akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi, kemudian restitusi dari Diana Gosen, ya teman-teman, mari kita samakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Nah, dalam kesehariannya disiplin itu kadang-kadang dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini, yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori bahwa semua yang dilakukan itu adalah ilusi. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi maksudnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini penjelasannya pada ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat atau untuk berbuat sesuatu, ya, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini sebenarnya karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi dalam hal ini begini, ketika misalnya murid dalam hal apapun yang dilakukan di kelas itu selalu berdasarkan instruksi guru. Misal masuk, kalau udah masuk harus duduk, tapi murid itu tidak tahu gitu tujuannya itu apa, karena dia selalu bagaimana guru. Nah, inilah ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah kita tuh berhasil mengontrol si murid tersebut. Padahal apa? Si murid itu membiarkan dirinya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita mengkritik murid, membuat murid merasa bersalah, kadang kita merasa kelihatannya kalau udah bersalah berarti kita berhasil. Padahal itu yang paling bad, ya, itu gagal, identitas gagal. Karena apa? Karena nanti timbul mereka itu merasa buruk tentang diri dia merasa insecure, ya, merasa buruk. Sulit bagi guru untuk mengidentifikasi. Karena apa? Merasanya ketika anak merasa bersalah itu kita happy, padahal itu kita gagal, ya. Nah, ini yang dinamakan teori kontrol, yang ilusi bahwa kritik itu dapat membentuk karakter. Nah, kemudian karena seringkali guru cukup mengembangkan kata-kata halus, bahkan tidak perlu dengan kata-kata yang kasar, ya. Kata-kata halus saja itu ternyata menyampaikan pesan yang
negatif. Nah, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid. Nah, kita kan biasanya begitu ya. Kita itu guru berusaha untuk mempengaruhi murid. Kalau yang kurang disiplin berarti untuk agar dia disiplin. Tapi kan apapun yang kita ungkapkan itu adalah usaha kita untuk mempengaruhi dia. Nah, dalam usaha guru untuk mengontrol murid tersebut, dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak. Kemudian murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kayaknya hampir rata-rata ya, tidak di sekolah, tidak di rumah, tidak terhadap murid, tidak terhadap anak. Kayaknya orang dewasa rata-rata, nah itu memaksa gitu ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Sebetulnya memaksa karena kan tanggung jawab ya. Baik kita sebagai orang tua ya, memiliki tanggung jawab untuk murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan, ya. Ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi kita itu merasa bertanggung jawab dan memaksakan kehendak dengan mengukur kinerja gitu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, yang tadi itu ini paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kalau di teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya betul, memang kalau dalam segi pembelajaran sama-sama butuh pembelajaran. Tapi kalau dari teori kontrol ini ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Makanya kalau di camp itu mungkin ada yang namanya sistem diagnostik di awal ya. Jadi kita bisa tahu apa kebutuhan kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di stimulus respon, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Dan ternyata di teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi dalam teori kontrol itu nantinya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi ketika anak salah kita tegur, dia merasa bersalah, kita merasanya menang. Tuh, ya. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif menurut teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Jadi kita mulainya dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini semua perilaku yang tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi konsensus, menciptakan pilihan baru, dan kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini ada tentang makna disiplin, ya. Nah, ini adalah alurnya. Nanti di sini ada juga teori motivasi. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol.
Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada nilai kebajikan universal atau keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Apa makna disiplin? Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ketahui selama ini disiplin itu apa? Apakah sudah sama dengan slide yang ada di sini tentang disiplin? Nah, ini menurut bahasa Latin disiplina, ya, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa yang dia hargai. Jadi munculnya dari diri dia, bukan dari diri orang lain. Kemudian, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori doktoral 1984 dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil. Ya, kita bernyanyi dulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tipis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang 1 dan 2 ini ternyata menjadi motivasi eksternal. Artinya apa? Motivasi ini tumbuh atau datang dari luar diri dia. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif yang kita harapkan ada dalam diri kita maupun diri murid kita. Ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini contoh, ketika ada yang datang terlambat, dia disuruh lari keliling lapangan. Padahal dari rumah tuh, ketika dia telat, itu dia tidak tahu tuh akan disuruh keliling lapangan. Ya, ketika besok telat, ternyata dia dihukum dengan cara yang berbeda, ya, karena tidak ada sesuatu yang tidak terencana. Jadi bisa disebut dengan peraturan. Artinya memang yang membuat itu hanya dari pihak guru. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi dari pelanggaran yang diterima. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Peraturan dan konsekuensi yang berikut ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru ini senantiasa memonitor murid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan teori dari dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari Selsen dosen 1996. Kemudian ini di sini ada didukung oleh penghargaan. Bapak Ibu, ternyata hal-hal yang kita berikan kepada anak berupa penghargaan itu tidak selamanya baik. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfie Kohn 1993. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini dia, jika penghargaan tidak boleh, terus harus bagaimana dong Bu? Ternyata kita harus, tadi yang sudah Bu sampaikan ya, kita harus, Pak Bu juga sampaikan ya, kita harus memberikan pengakuan atau apresiasi ya. Apresiasi merupakan proses penilaian atau penghargaan positif yang ditunjukkan seseorang pada sesuatu ya. Jadi berupa apa? Memberi pengakuan secara khusus ya, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jadi kita jangan sampai, kalau ya kan kita juga bisa menilai ya, kita bisa menilai maksudnya kalau itu lebih baik diberi pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Tadi sekecil apapun yang mereka lakukan, itu mereka sudah datang ke sekolah saja, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses bukan hasil. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebaikan. Di sini ada tiga ya, ada permukaan, nilai kebaikan, kemudian situasi. Nah ini juga ini saya menghargai kemudian kepedulian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini kita sekecil apapun, jika melakukan tutor sebaya dia sudah mampu, kita berikan apresiasi. Contoh-contoh tapi ya, yang tidak terkesan membela satu anak, tapi bisa dijadikan motivasi untuk satu kelas. Kemudian biasakan untuk berterima kasih. Kemudian ingatkan tentang rasa tanggung jawab, dan juga pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai ini, yang tadi saya sampaikan tentang sampah yang berserakan, tiba-tiba ada anak yang mengambil, tapi memang itu betul dari diri dia, tidak ada ujaran dari saya. Nah memang seperti yang sering kita sampaikan dalam pembina upacara ya, bahwasanya sampah itu merupakan konsen dari tugas dari warga yang ada di sekolah, apalagi di dalam kelas. Jadi jangan sampai hal itu, mungkin aku waktu itu hari ini tugasnya tiket. Nah ini kita sama-sama bahwa kebersihan kelas tanggung jawab kita semua. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah ini hukuman. Jadi terkadang tadi anak disuruh lari ya, padahal dia nggak tahu tuh suruh lari. Itu kan mungkin menurut kita itu akan mendisiplinkan mereka ya, tapi ternyata mungkin dia itu datang terlambat tuh karena membantu adiknya, orang tuanya sedang sakit, kita kan nggak pernah tahu ya kita, tapi bagi mereka itu pasti tercatat sebagai sesuatu yang menyakitkan. Kemudian di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena tadi konsekuensi ini buah dari kesepakatan bersama. Misalnya gini, kalau terlambat datang ke sekolah 10 menit, berarti waktu pulangnya nanti ditambah 10 menit. Nah kan itu disepakati sekelas, di semua setuju untuk melakukan itu.
Jadi ketika dia telat, itu dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi semuanya atas dasar kesadaran mereka. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini teringat. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah ini memang awalnya mungkin dia merasa tidak nyaman. Ya, tapi karena nanti dia sadar, ini kan jadi kita sudah sepakat di kelas itu kalau kita begini kita akan dapat ini. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah, kalau di konsekuensi menghargai disiplin, jadi apa? Ketika ada kesepakatan, ketika ada konsekuensi dari kesepakatan, mereka tuh sadar, oh iya, kalau saya tidak mau seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Jadi dia menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah dalam hubungan itu akan terbentuk konsep diri yang kurang baik lah ya, yang buruk. Karena apa? Karena melakukan sesuatu itu tadi, kalau dia datang dihukum, ingin dapat penghargaan. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah ini kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian juga di situ ada kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang, kebutuhan ini ada kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini merupakan kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Nah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Nah ini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan membuat pencapaian. Kemudian ada kebebasan atau kebutuhan istri pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Lasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar ya. Ada posisi kontrol. Nah ini kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di mana nih ya? Apakah kita ada di penghukum? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Yang penghukum itu contohnya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan berceramah dan mengalahkan seharusnya ibu kecewa gitu. Ibu kecewa, seharusnya kamu tuh, nah gitu ya. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ini contoh-contoh video tentang posisi kontrol. Ini kita saksikan. Nah ini untuk yang contoh guru sebagai penghukum ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula?
Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang Naren. Aduh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur waktu pulang sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Salah deh ya. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu sudah sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan pelan kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Aduh! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk
ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih yang bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah ini dari penghukum itu tadi seperti yang sudah dilihat ya, bahwa biasanya dia lebih gimana? Bisa dibedakan ya? Lebih gimana kalau penghukum Ibu? Galak, emosional. Nah, jadi penghukum menggunakan hukuman itu berupa fisik maupun verbal. Kemudian membuat merasa bersalah. Itu sebagai teman ya. Dia memang tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Nah ini pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini biasanya peraturannya apa? Apa yang telah melakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah dia sebagai pengawas. Kemudian adalah sebagai manajer. Karena apa? Yang tadi kita sudah sepakati bersama bahwasanya siswa melakukan segala sesuatu itu pasti ada alasan, ada tujuan. Nah inilah yang diharapkan kita sebagai manajer. Kemudian tentunya pada saat kita menjadi manajer harus ada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah ini keyakinan yang keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Nah ini prosedur untuk pembentukan keyakinan di kelas atau di sekolah. Mempersilakan. Nah ini jadi dilakukannya itu semua murid itu mencurahkan pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan dari murid, kemudian kita menempelnya di papan tulis, kemudian kita klasifikasikan. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Pembentukan keyakinan kelas dan bilang kalimat-kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Contohnya gini ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya gini, ibu bapak di kelas ada peraturan. Peraturannya apa Bu Is? Kalau boleh tahu? Kalau bertanya keterlaluan tidak boleh. Ada lagi? Yang kedua, kalau jajan tidak ada di dalam kelas akan begitu. Ada lagi? Yang lain? Di kelasnya ada? Kuliah di kelasnya peraturan apa? Tidak bersama. Bala? Tidak boleh surat-surat tembok. Lari-lari di atas meja. Tidak boleh lari-lari di atas meja. Oke, bujuk. Tidak boleh meledek atau Tidak boleh nyeling. Nah, di sini kita membuat keyakinan tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi ternyata jangan, tidak boleh, dilarang. Itu kata-kata negatif. Kita akan merubah ini menjadi keyakinan kelas. Kata-katanya lebih kalau misalnya dilarang membuang sampah ke dalam kelas, kira-kira kalimat positifnya apa? Sampahnya buang ya. Kata-kata positif yang bisa dia buang ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalnya tidak boleh datang terlambat. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak
berupa peraturan-peraturan. Prosedur pembentukan animasi yang kelimanya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaannya semakin berkurang karena memang terbiasanya dengan kata-kata yang negatif. Ya, untuk itu mari kita bersama-sama satukan pendapat untuk menjadikan ini lebih positif. Arti jadi gini, ketika ada keyakinan, nilai kebaikan dari keyakinan tersebut diungkapkan. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menandatangani keyakinan tersebut termasuk guru dan semua warga guru. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang disepakati di kelas saya. Yang pertama yaitu datang tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Alhamdulillah ini sudah berjalan, walaupun masih ada yang 1-2 masih ada yang melakukan keterlambatan. Kemudian yang kedua, makan dan minum pada waktu jam istirahat. Ya, karena ini awalnya peraturannya itu adalah tidak boleh makan ketika jam pembelajaran. Kadang-kadang ada anak yang punya permen ya Bu, nah itu dikategorikan seperti itu. Kecuali minum air putih. Kalau jajan di luar beli es itu kan beda. Nilai kebajikannya, kedisiplinan tentunya dan tanggung jawab untuk menaati peraturan atau untuk menaati keyakinan yang sudah dibuat. Yang ketiga yaitu memakai seragam sesuai jadwal. Kira-kira ini ada kaitannya dengan apa? Nah, mereka itu kadang-kadang pas jam olahraga tidak memakai. Kemudian yang berikutnya, menghargai dan menghormati seluruh warga sekolah. Kemudian yang kelima, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Ini termasuk yang gue bilang tadi. Tidak mencoret-coret tembok, tidak berlari-lari di atas meja. Nah, ini menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Kemudian berbicara dengan tutur kata yang baik. Ini asal katanya dari mana kira-kira? Anak yelling, meledekin nama orang tua, berkata-kata kasar, mengejek temannya. Nah, ini dikumpulkanlah jadi keyakinan. Jadi berbicara dengan tutur kata yang baik. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian menghargai dan menghormati orang lain yang sedang berbicara atau berpendapat. Kemudian ketika guru sudah memulai pembelajaran, siswa harus menyimak dan mendengar guru dan raise hand apabila ada pertanyaan. Ini harus dibiasakan. Kenapa? Insya Allah kalau kita sudah membuat keyakinan ini, kita tidak akan kesulitan dan kita tidak akan marah-marah. Karena apa? Kalau mereka melakukan itu, tinggal tunjuk aja. Ibu biasanya taruh keyakinannya di sebelah mana? Kamu melakukan ini, kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Itu pasti mereka langsung. Kalau di kelas saya, oh iya ya Bu, aku memotong pembicaraan, langsung diam. Kemudian bermain bola di jam olahraga. Nah, ini hanya bermain bola di jam olahraga. Kadang-kadang ada anak-anak yang bermain bola bukan di jam olahraga. Dengan ada keyakinan ini, alhamdulillah sebenarnya saya tidak pernah melihat murid saya bermain bola dengan menggunakan seragam sekolah kecuali seragam olahraga. Kemudian yang ke-11, memarkir sepeda di tempatnya. Karena ada murid saya yang kelupaan bawa sepeda jadi bawa pulang itu, suka parkir di depan pohon jambu. Makanya teman-temannya tuh inisiatif Bu, karena dia suka lupa gitu untuk mengingatkan supaya parkir sepedanya di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian kebersihan kelas menjadi tanggung jawab seluruh warga kelas, tidak hanya guru tiket. Nah, ini tadi segitiga restitusi yang sudah ada kasus tadi ya, Ibu Bapak-bapak. Jadi posisi kontrol itu nanti cara untuk mencari solusinya itu dengan segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, segitiga itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi misal kayak Bulia tadi, kasusnya apa Bulia? Nah, kan kita harus mendengar dulu dari kedua belah pihak. Kemudian itu Bulia bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak menyulitkan satu dan lainnya. Tanyakan alasan, kenapa alasan kamu tidak mau duduk dengan ini? Nah, kalau misalnya ngobrol berarti tadi harus membuat keyakinan kelas, di mana ketika kita sudah belajar itu tidak ada yang ngobrol. Kalau seperti itu berarti buat keyakinan nanti dengan orang tuanya juga harus
terutama di mulai kelas dulu, dicoba saja dulu tentang keyakinan bahwa kita tuh yang kalau tidak mencontek berarti nilai-nilai keyakinannya yang positif apa? Bersikap jujur dimanapun berada. Kamu nanti kalau sudah tahu begini, kamu akan bagaimana ke depannya? Aku akan pasti anak nyambung sendiri. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi. Satu lagi ya Bapak Ibu. Jadi ada anak yang melakukan kesalahan atau kayak mungkin kebanyakan tidak membawa baju olahraga, itu bisa ditanyakan, apa alasanmu tidak membawa baju olahraga? Mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara untuk yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini Bapak Ibu menstabilkan identitas itu nanti Bapak Ibu menanyakan gini, ada yang tidak membawa baju, kemudian dibilang anak-anak apa semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi anak-anak itu tidak merasa sendiri melakukan kesalahan, tapi ternyata bahkan kita pun orang dewasa pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya nak yang pernah melakukan kesalahan, tapi kita beritahukan kepada mereka untuk perbaikan ke depannya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah mereka mengetahui apa kesalahan mereka, kemudian kita tanyakan keyakinannya kepada mereka, terus kita tanyakan lagi kenapa mau kamu menjadi manusia yang seperti apa? Manusia yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, manusia yang disiplin terhadap tugas-tugasnya, karena memang tidak membawa baju olahraga itu adalah tugasnya dia untuk menyiapkannya di rumah. Nah Bapak Ibu, itu tadi pemaparan terkait dengan budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas di kelasnya? Nah, saya harap nanti kita buat yang buat ya, memang ini untuk mempermudah kita juga dalam mendisiplinkan anak. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam prosesnya saya ada kata-kata yang tidak baik, dalam penjelasannya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan dari keluarga daripada menggunakan apa yang benar untuk ada setiap manusia pasti pernah mempunyai kesalahan, tidak apa karena memang beberapa teman-teman kami juga menjadi banyak kesalahan. Kami yakin kalian pasti punya alasan kenapa kalian tidak mengerjakan kerja. Kalau mengerjakan kayak hal ini kira-kira kenapa ya? Tapi kali ini kamu tidak mau bersilangan, bagus. Saya beneran, tapi tidak mau bersilangan dan datang sekalipun kita kepada itu. Tapi kita kalian melakukan kesalahan, kamu tidak membutuhkan PR. Kira-kira dari kesalahan itu, kalian melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Kira-kira keyakinan atau seperti apa yang kalian langgar? Menurut Alia, sikap tanggung jawab itu mungkin atau tidak untuk Alia terapkan dimanapun Alia berada. Oke, kalau Alia sudah tahu bahwa sikap tanggung jawab itu sangat penting, kira-kira ke depannya Alia ingin berbuat seperti apa? Saya akan mengerjakan tugas saya sebelum saya kembali ke tempat saya ibu. Oke, kalau itu karena Alia sudah paham, kira-kira ke depannya Alia akan menjadi anak yang seperti apa? Saya akan memperbaiki diri saya dan saya akan lebih bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan oleh ibu. Baiklah Alia, karena kamu sudah paham dan kamu sudah mengetahui apa saja kesalahan kamu dan mengingatkan yang pada
waktu untuk mengikuti pembelajaran